cukup memberikan kepada kita wawasan yang luar biasa, sehingga apa yang kita dapat ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk semua yang ada di lingkungan kita. Yang disampaikan oleh Prof. Ibrahim tadi ada beberapa poin terpenting dalam moderasi beragama, yakni tasamuh, itu toleransi, tawazun, seimbang, tawasud, sikap tengah-tengah, iktidal, adil atau tegak lurus. Dan juga walaupun beda agama, ada kebudayaan, etnis, yang terpenting adalah kita Indonesia. Terus poin yang ketiga, kalau sudah Indonesia maka kita akan bersandingan tangan untuk keutuhan NKRI. Ini beberapa poin yang disampaikan oleh Prof. Ibrahim tadi, dan juga yang disampaikan oleh Ketua KPU terkait kepemiluan dari tahun 2024. Yang pertama adalah pemilu sarana kedaulatan rakyat, di situ hak demokrasi kita disampaikan. Ada beberapa tahapan, 20 bulan sebelum pelaksanaan, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, verifikasi, dan penyusunan PKPU, penyusunan Dapil, dan yang terpenting larangan kampanye di tempat ibadah ataupun lembaga pendidikan. Dan juga yang bikin repot kita sebagai masyarakat itu saat malam hari H, Pak. Karena yang ikut ronda itu bukan hanya Babin Kamtibmas atau Babinsa, tapi Bung Karno dan Bung Hatta juga ikut ronda, Pak. Ini yang repot kita elakkan, kan? Iya. Oh, jalan malam gitu, Pak. Iya. Ini yang kita repotkan. Tapi ini momen luar biasa di siang hari ini. Sesi selanjutnya yakni tanya jawab, karena memang waktu kita hanya sampai jam 11.30. Mungkin kita 3 penanya aja ya, Prof ya, Pak Ketua ya. 3 penanya aja, nanti sampai di ujung akhir acara jam 11.30 sebelum nanti akan dirangkai dengan penutupan. Untuk 3 penanya itu sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, dan cewek 1. Nah, ini istimewa. Ini. Silahkan. Yang hitam tuh boleh. Ini, Pak. Nanti yang ketiga, Pak. Iya. Silakan. Berapa ya? Sebutkan nama dan utusan. 3 ya. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dodi Herullah. Saya dari Yayasan Suara Asa Khatulistiwa. Suara Asa Khatulistiwa atau Yayasan Saka. Saya ingin membahas sedikit terkait politik identitas yang tadi banyak sekali disinggung oleh pemateri dan beberapa keynote speaker tadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya tentang history of politik identity gitu, politik identitas itu sebenarnya kan sebuah alat perjuangan ya, di mana kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok minoritas pada saat itu ingin merepresentasikan dirinya dalam sebuah pesta demokrasi ataupun politik. Nah, itu kan dulu sejarahnya sebuah alat perjuangan, bagaimana misalnya kelompok perempuan, kelompok-kelompok minoritas dia bisa hadir dan berpartisipasi dalam proses politik. Nah, namun saat ini saya sering sekali mendengar bahwa politik identitas itu dilarang. Nah, ini kan sebenarnya adalah hal yang menurut saya ada kekeliruan sendiri, bahwa sebenarnya politik identitas ini adalah sebuah alat perjuangan. Cuma yang salah itu bagaimana kita mempolitisasi identitas, dimana identitas sebagai satu-satunya alat kita untuk mencapai kekuasaan. Nah, ini kan tadi dari beberapa narasumber, keynote speaker ini dilarang. Namun agak kontradiksi nih bagaimana sejarah politik identitas itu hadir di dunia ini. Nah, bagaimana sih proses yang ideal agar politik identitas ini tidak disalahgunakan, karena we know that bahwa itu tidak akan pernah hilang, kata Bapak Ketua KPU tadi. Nah, proses idealnya itu bagaimana agar teman-teman minoritas ataupun teman-teman yang dari kelompok kecil bisa merepresentasikan dirinya dalam politik, karena kita tahu tidak mungkin kelompok lain yang bisa menyuarakan kelompok itu selain kelompok itu sendiri. Misalnya perempuan,
kita tahu kenapa hadirnya perempuan dipaksa nih 30% di dalam politik. Itu kan identity politik sebenarnya. Bagaimana perempuan nanti bisa mewakili atau dari kepentingan perempuan, karena perempuan itu sendirilah yang mengerti permasalahan perempuan saat ini. Nah, itu bagaimana proportional politic identity bisa menjadi proporsional, atau apakah ada mekanisme yang lain bagaimana kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok yang seharusnya mendapatkan rekognisi bisa hadir dalam sebuah tatanan perpolitikan kita yang sekarang ini. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya sudah bisa dipahami. Ini sejak kapan politik identitas itu hadir dan bagaimana kita cara untuk menanggulangi politik identitas, kan begitu ya, Itu inti dari pertanyaan tadi. Terus dari silahkan Pak. Nanti baru spesial untuk perempuan. Terima kasih Dari Bapak. tadi saya beritahu. Adalah Saya sampaikan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. 8 laporan. Saya kalikan nama jumlah Iwayan penyuluhnya. Subiana, Iya. Ini 50 utusan dari FKUB dari 9 agama kali Hindu. 8 72. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini, karena ini merupakan satu kegiatan yang sangat positif dengan melakukan dialog interaktif forum kerukunan umat beragama Kota Pontianak dengan tema memperkuat toleransi dan moderasi beragama menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Ini adalah tema yang sangat bagus kalau kita bisa mengimplementasikan di masyarakat. Tentunya di sini kita ini hadir para tokoh. Walaupun tokohnya 1-2, dia mampu mensosialisasikan tentang apa yang kita dapat hari ini. Semoga demikian. Nah, kami di Hindu, kami yakin dan percaya prinsip satu, di mana tanah dipijak di sana lagi dijunjung. Itu prinsip. Karena kami juga purna Pak, dimanapun kami bertugas seperti itulah. Ya. Kami dulu tugas ke luar negeri Kamboja, karena wah antara hidup dan mati. Itu prinsip satu. Di mana tanah dipijak tanah lagi dijunjung. Alhamdulillah Pak, selamat pulang. Alhamdulillah. Namanya ranyo tuh udah tak tahu lah. Tidak sedikit Pak. Nah, kalau kita kembali lagi kepada acara diskusi kita ini, sampai kapan kita bicara tentang perbedaan? Anggaran negara dikeluarkan untuk bicara perbedaan tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat provinsi, terus bicara perbedaan, terus apa sebenarnya perbedaan itu? Potensi perbedaan itu menjadi luar biasa. Ada nggak win-win solusi apa sih untuk memperkecil, mengeliminir terjadinya perbedaan menjadi pemicu? Dengan kegiatan setiap pemilu pasti ada bicara perbedaan-perbedaan. Sekarang kita bicara pesta demokrasi. Pesta itu kan senang, suka-suka. Demokrasi, luber, langsung, umum, bebas rasa. Kebebasan yang diberi kepada masyarakat untuk melakukan pilihannya yang senang, tanpa intervensi, tanpa penekan, tanpa serangan pajar apalah bentuk itu. Ini yang terjadi ini. Kalau kami di kepolisian dulu kita memapping Pak, mulai dari potensi gangguan, ambang gangguan, baru menjadi ancaman nyata. Jangan menjadi ancaman nyata, Pak. Di potensi gangguan itu dilihat apa-apa saja akan menjadi potensi gangguan itu. Terus baru ambang kesempatan apa yang akan muncul di ambangnya ini, sehingga ancaman nyata akan terjadi. Apabila tidak akan dilihat, berarti gagal lah semua ini antara potensi gangguan, ambang gangguan, sampai jadi ancaman nyata. Mungkin kita sini perlu seperti apanya itu. Saya mendapat pesan dari para orang ahli filsafat Pak. Hidup itu cuma dua katanya, oleh Pak Dr. Pais Ferudin. Hidup itu dua, tahu diri dan batas diri. Dua itu aja Pak yang dapat saya. Kita kalau kembangkan itu luar biasa, tahu diri dan berdiri. Kadang-kadang banyak itu sekarang tidak tahu diri,
bukan seorang politik berkomentar masalah politik. Ini kan jadi pemicu juga. Kita hobinya dagang di pasar bicara politik, apalagi dengan media yang luar biasa. Kalau di agama Hindu Pak ada namanya untuk menuju toleransi. Dalam konteks kita sudah jelas para leluhur memberikan pedoman panduan lambang negara burung garuda, dasar negara Pancasila. Itu ada penegasan daripada Soma Emputan Tulang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah luar biasa kalau kita kembang. Kita lihat tuh ikanya Pak. Ika itu satunya dilihat. Satu juga Pak, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwayan Swiana. Selanjutnya Jadi khusus untuk Ibu yang dari penyuluh Buddha Tadi itu tuh. kan targetnya 8. 9. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Sarungga Besengat Kak Juwata. Harus Perkenalkan, nama saya Magdalena. Saya perwakilan dari PMP Kota Pontianak, Perkumpulan Merah Putih. Saya bangga dengan kegiatan hari ini. Dengan kebetulan ini adalah tahun politik ya. Jadi pada pagi hari ini menjelang siang ini dihadiri seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang acara sangat luar biasa. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, ini bukan sejenis pertanyaan tetapi mungkin menurut pendapat saya. Kembali lagi ke politik identitas tadi Bapak Ketua KPU. Ada satu kata tadi yang Bapak katakan bahwa politik identitas itu susah dicegah. Nah, sebenarnya politik identitas itu bukan susah dicegah ya. Jika kita yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang hari ini sepakat untuk bersama-sama mengikuti pesta demokrasi 2024 dengan hati yang dingin, damai, dengan jujur, itu saya rasa kita di sini semua yang hadir adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dalam menanggapi baik itu hoak, isu-isu yang negatif, isu-isu sara, ras dan agama. Karena memang tidak bisa kita pungkiri untuk politik mulai dari zaman orde zaman ya dari 96 sampai sekarang masih yang dinamakan politik identitas itu masih ada sampai hari ini. Tapi bagaimana cara kita mencegahnya? Itu kita harus bersinergi. Makanya lah diadakan acara seperti ini supaya kita selalu berdiskusi untuk menciptakan kota Pontianak yang harmonis dalam pesta demokrasi. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kak Sarungga Besengat Kak Juwata. Baik, Ibu Magdalena dari Merah Putih, dari Merah Putih Kota Beda Pak, Pontianak. ini kan Bapak pakai rumah. Baik, Kalau para Bapak narasumber, pakai Bapak tarik. tadi ada 3 pertanyaan, Gitu, Pak. 2 pertanyaan dan 1 terakhir barusan itu saran Ini manual untuk ini. Oh, kita kalau manual terkait ya udah. politik identitas. Kali Yang ini pertama aja tuh di dua, dari tarik ya. Bang Denny. Bang Tarik, Denny tarik. itu Ini kan sejak kapan politik identitas itu hadir dan bagaimana cara untuk menanggulangi politik identitas. Terus dari Pak Iwayan itu Sebenarnya ngapa Bapak tarik? dari Hindu tadi, sampai kapan kita tidak menyelesaikan perbedaan? Autosom. Perbedaan itu yang selalu menjadi apa? Klik-klik. Pembatasan Klik bawah di ini, kita. Selalu berbeda pemikiran, beda harapan seperti itu. Yang terakhir tadi saran dari Ibu Magdalena untuk menjawab pertanyaan ini dipesan kepada Nah, tinggal realisasinya. Prof apa? Ibrahim untuk menjawab. Silakan Prof. Itu rumusnya jangan dirubah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terutama yang berkesempatan memberikan pertanyaan dan tanggapan. Saya percaya yang lain banyak tadi ya. Kita berdiskusi Bapak Ibu, apapun yang bisa saya respon kembali atau jawab kembali dari pertanyaan itu,
mudah-mudahan bisa diterima ya. Kan bingung. Dari Pak Doni soal politik identitas. Kalau saya memberikan catatan politik identitas, mengapa dilarang? Jadi saya kira saya mau menjawab itu. Politik identitas mengapa dilarang? Kita tahu persis bahwa politik identitas sesuatu yang nyaris sebenarnya tidak bisa kita hindari bahasa itu ya. Kita manusia ini adalah homo simbolico. Dalam filsafat manusia ini homo simbolico. Makhluk yang senantiasa bersimbol, makhluk yang senantiasa memerlukan simbol-simbol termasuk identitas. Tak ada kita yang tak punya nama, tak ada kita yang tak punya identitas. Nah, ini aslinya gimana? Dalam politik pun kita juga sebenarnya tidak bisa melepaskan dari identitas apapun, identitas agama, identitas politik, identitas suku, identitas asal daerah. Maka muncul nanti ada putra daerah, bukan putra daerah dan seterusnya. Ini identitas yang sebenarnya tidak bisa tidak. Nah, mengapa itu dilarang? Karena efek dari politik identitas itu yang berbahaya. Ketika identitas menjadi sesuatu yang kita kedepankan dalam politik, maka dia akan berhadapan dengan identitas-identitas lain yang berbeda dengan kita. Nah, ketika itu berhadapan dengan identitas yang lain yang berbeda dengan kita, ini yang nanti akan memicu pada konflik identitas. Inilah yang bahaya. Karena itu oleh pemerintah melalui regulasi politik identitas itu dilarang. Jadi kira-kira seperti itu. Sejarah banyak, sejarah soal politik identitas mengapa muncul ya. Itu tadi dari dasar kita, fitrah kita sebagai homo symbolicum itu memang memungkinkan kita beridentitas apapun itu. Komentar saya itu Pak Doni ya. Termasuk dari Bu Magdalena PMP juga soal politik identitas. Nah, mari kita minimalisir itu. Saya hanya bahasa mungkin sederhana, minimalisir politik identitas, kurangi politik identitas, menghilangkan tidak mungkin. Karena khawatir dengan imbas politik identitas yang bersinggungan dengan identitas yang lain itu berbahaya untuk konflik antar identitas. Itu komentar saya. Kemudian Pak Iwayan Sugiana dari FKUB Kota Pontianak soal perbedaan. Saya setuju pertama bahwa dalam konteks keragaman ini kita harus mencari titik kesamaan, bukan perbedaan. Kita harus lebih banyak untuk menemukan kesamaan kita, bukan perbedaan kita. Tetapi mencari titik kesamaan tidak bisa melepaskan dari perbedaan sebagai fakta kita. Bahwa fakta kita berbeda, bahwa fakta kita punya banyak perbedaan, tidak bisa dilepaskan. Bahkan kesamaan itu lahir karena perbedaan. Tidak ada kesamaan kalau kita tidak berbeda. Begitupun sebaliknya. Nah, dalam konteks kita berbangsa, bernegara, di dalam konteks pluralitas ini, keragaman kita, maka kita tidak boleh bicara selesai pada diskusi tentang perbedaan. Kita harus berdiskusi mulai dari perbedaan sebagai realitas kita sampai pada titik kesamaan. Satu misalnya bahwa kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda etnik, berbeda latar sosial budaya, tapi kita Indonesia. Nah, dengan semua perbedaan maka kita sama-sama Indonesia. Kita berbeda agama, kita berbeda suku, berbeda adat istiadat, tapi kita berpolitik dengan ideologi Pancasila. Pancasila adalah kesamaan kita. Kita berbeda kepulauan, berbeda daerah, berbeda bahasa, adat istiadat, tapi kita sama negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI, Indonesia, Pancasila adalah titik temu kita, persamaan kita. Dalam Islam, inilah yang disebut dengan kalimatun sawa. Ya, dalam Islam ini yang disebut dengan kalimatun sawa. Kalimat-kalimat yang kita sama. Contoh, kebertuhanan. Apakah tidak semua agama itu tidak bertuhan? Semua agama itu bertuhan. Nah, mari kita bicara soal ketuhanan. Bahwa semua kita bertuhan. Terserah nanti agama A Tuhannya, agama B dengan nama Tuhannya, agama B dengan Tuhannya. Ini bukan pakai rumus dah dia. Tetapi semua kita tulis bertuhan. 100%. Kebaikan sebagai nilai universal. Adakah agama yang mengajarkan ketidakbaikan? Tidak ada. Semua mengajarkan tentang kebaikan. Silakan nanti agama A dengan kebaikan ini, agama B dengan kebaikan ini, agama C dengan kebaikan ini. Silakan, itu berbeda.
keadilan. Adakah agama yang tidak mengajar keadilan? Tidak. Semua agama mengajarkan 70 keadilan. bagi Bagaimana agama A mengajar keadilan, agama B mengajar keadilan, agama C mengajar keadilan, itu seterusnya. Nah, ini yang harus kita tuntaskan dalam diskusi kita, dalam semua pembicaraan kita, bahwa perbedaan sebagai kita titik berangkat bukan titik akhir. Nah, titik akhir kita adalah menemukan kesamaan-kesamaan kita yang disebut dengan nilai bangsa agama, yang disebut dengan NKRI, Pancasila, Di mana dibagi? Indonesia dalam konteks bangsa, yang disebut dengan kalimatun sawa dalam Islam. Ya, oke, saya kira itu yang saya sampaikan, termasuk Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi ini rumusnya udah sama. Tunggal Ika tidak pernah hadir tanpa Bhinneka. Dalam kurung bagi Tunggal Ika 100. hadir karena Bhinneka. Sebaliknya, kita jangan berhenti pada Matikan dulu Bhinneka harus persennya. berakhir pada Tunggal Ika. Persennya Nah, saya kira itu Pak diklik di sini. Iwayan ya. Jadi saya setuju, kita jangan Dalam berhenti kurung, pada dalam kurung. perbedaan-perbedaan yang kita bicarakan, tapi Dalam kita kurung. harus berakhir pada Yang mana? persamaan kita Dalam kurung. Pak, dari semua perbedaan itu. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Coba nggak ada persennya langsung. Mudah-mudahan ada Bagi manfaatnya. langsung keluar Kalau itu. tidak berkenan, tidak bermanfaat, tinggalkan di ruangan 70 ini. bagi. Demikian dari saya. 70 bagi 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak. Allah Yang tadi udah langsung betul. Pak Dia Denny. bagi Bagi 72. 72. Ya, terima kasih. Enter. Kalau ditanya kapan Atau sebenarnya langsung di otomatis. Jangan lagi dikali persen. sejak kemot terus identitas memang nggak bisa dihilangkan. Ini Jadi, sama juga lah jadi. Ya sama. Supaya Tadi Bapak contoh nggak repot. disampaikan oleh teman-teman dari Saka, Bang Doni 72 bagi 70 bagi 72. soal keterwakilan perempuan. Isi dulu lah. Itu kan politik identitas perempuan laki-laki kan seperti itu. Terus di mana nggak baiknya? Nggak baiknya itu kalau misalnya politik identitas kemudian mengalahkan logika sehat kita. Contoh misalnya berbicara soal kepentingan perempuan, ada bukan. satu caleg yang memang secara 72 fisik itu dia 72. perempuan, 72. tapi pikirannya nggak pernah berpikir bagaimana memperjuangkan nasib perempuan. Klik. Kemudian terdapat satu caleg fisiknya laki-laki, tapi logika memperjuangkan nasib Baginya. perempuannya Di sini luar bagi biasa. semua. 72. Terus apakah kita masih terjebak dengan Dari atas. pokoknya perempuan kan seperti itu? Kan tidak seperti itu. Itu analoginya. Begitu juga dengan politik kepentingan lainnya. Itu kan aneh. Klik atas. Kan kita mau melakukan sesuatu itu kan mesti lihat ini substansinya apa. Enter. Pemilu ini Sama dengan- substansinya memilih wakil Ikut ya. rakyat Sama dengan. dan memilih pemimpin. Maka selayaknya 70. kita mencari orang yang punya wawasan, orang-orang yang Bagi. berpikir untuk memajukan semua, memajukan bersama. Enter. Orang-orang yang memang punya dari Sama, sisi sama, kapasitasnya sama. sudah tidak bisa Sama diragukan. dengan. Sama dengan. Bukan karena misalnya dia itu adik saya, misalnya itu kan identitas Bagi juga. 72. Lantas kemudian mengalahkan orang yang betul-betul yang punya kapasitas, yang selama ini selalu berjuang memperjuangkan nasib-nasib kita semua. Nah, jahatnya politik identitas itu kan kadang kan dipersempit seperti itu. Politik identitas itu nggak ada salahnya kalau misalnya memang dikelola dengan baik. Kalau misalnya substansinya masih dipegang. Kemudian kalau substansinya lupa, yang tinggal hanya identitasnya saja, ini yang repot. Ini yang repot. Nah, itu kemudian kadang-kadang kita nyebut politik identitas ini politik yang biaya murah tapi dampaknya luar biasa. Nah, orang kadang dengan sangat mudah tersilap mata hanya karena soal identitas dalam bentuk cover, tampilannya saja. Nah, ini berbahaya itu di situ. Kemudian Ini terkait jumlahkan. Ini perbedaan jumlahkan. misalnya. Saya kembali coba menganalogikan biar gampang kita melihatnya. Tidak ada ya simbolnya. Siapa bilang perbedaan itu kemudian Bukan. nggak bisa menyatu? Auto semua. Contoh sederhananya saja, saya sama istri saya itu beda, Pak. Beliau perempuan, saya laki-laki itu udah jelas beda. Kok hilang? Beliau dari adat yang berbeda, Hilang. saya dari adat yang berbeda. Beliau dari pulau yang berbeda, saya dari pulau berbeda. Tapi sekian puluh tahun kami bisa bersama. Bahkan banyak pasangan suami istri yang sampai usianya berakhir
itu tetap bersama. Itu contoh sederhana sekali bahwa perbedaan itu bisa bersatu. Ini yang bagi Sangat mungkin. 426 Ini kan bagi soal 432. perspektif lihat perbedaan. Soal bagaimana kita menghargai perbedaan, memaklumi perbedaan. Soal bagaimana visi kita itu lebih ke depan. Bagaimana kemudian dengan yang berbeda ini lantas kemudian kita bisa malah menjadi memperkuat gitu, saling melengkapi. Tapi kalau saat perbedaan yang lihat semua perbedaannya toh Kirim. masing-masing mengunggulkan sisinya sendiri, ya satu hari itu nggak cukup waktunya, mungkin 1 jam udah bubar kan, seperti itu. Analogi sederhana kan seperti itu, sangat mungkin. Terus kemudian yang kita bicarakan perbedaan, jangan bagaimana perbedaan itu sebagai sarana untuk saling melengkapi. Kalau seandainya negara kita ini tidak berbeda, bendera kita tidak merah putih kan ada orang merah, ada orang putih, berbeda, putih aja atau merah aja, seperti itu. Jadi perbedaan itu justru itu kalau kita lihat landscape itu justru karena dia berbeda-beda warna jadi indah gitu. Ada gunungnya, ada pohonnya, bunganya berwarna-warni, justru saling melengkapi, bukan kemudian ditarik perbedaannya kemudian ditarik menjauh. Kalau saya menganalogikannya lebih seperti itu. Jadi kalaupun kita berbicara soal perbedaan, itu kita bukan menarik jauh antar perbedaan, tapi bagaimana perbedaan ini bisa saling melengkapi dan bisa saling memperkuat, dijadikan modal utama. Itu kan logika sederhana. Saya pikir itu saja, kok saya jadi bicara di luar konteks pemilu. Tapi karena saya ini praktisi, saya ini Pak Ibu, saya ini KPU Kabupaten Kota kan implementer, jadi dia mengimplementasikan aturan-aturan ini. Makanya saya berpikir lebih pada contoh-contoh konkret saja. Contoh soal politik identitas misalnya, yang banyak terjadi itu kan seperti itu. Lantas kemudian identitas itu mengalahkan logika sehatnya. Entah orang punya kapasitas, nggak punya kapasitas, pokoknya satu identitas seperti itu. Itu yang kemudian sangat berisiko. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 5 tahun kita kalau saya dipimpin atau diwakili orang-orang yang tidak ngerti substansi dia duduk di situ, itu kan 5 menit kita di TPS itu 5 tahun kita sengsaranya. Karena itu dalam beberapa di setiap event sosialisasi saya selalu mengingatkan untuk datang ke TPS itu jangan sampai masuk bilik suara baru nyari orang siapa yang mau dipilih, jangan. Tapi usahakan mulai sekarang itu udah tahu siapa yang akan kita pilih. Kalau dirasa nggak ada ya maju, masuk ke partai politik, maju jadi calon. Kenapa menjadi alergi untuk bergabung dengan partai politik misalnya? Orang konstruksi negara kita itu semuanya ditentukan lewat politik. Maju. Kan kadang kan begitu, golpur nggak ada calon, itu nyalon. Terlanjur proses pencalonan masih sedang berlangsung, masih bisa ada pergantian sampai DCT nanti ditetapkan baru tidak bisa ada pergantian. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Fasadul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kedua para narasumber yang ada di depan, yang telah memberikan wawasan dan pandangan kepada kita, yang telah memberikan wejangan kepada kita terkait moderasi beragama dan tata kepemiluan nanti di 2024.